Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat, limpahan taufik dan hidayah jualah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan serta kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eldawati, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. Baik, di sini saya akan menyampaikan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Baiklah, langsung saja. Sayyidah Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, sekitar 15 tahun sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini dilahirkan di keluarga yang suci dan damai, sehingga menjadikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra wanita yang sempurna dalam budi pekertinya, ilmu-ilmunya, kecantikannya, kelebihan-kelebihan yang lainnya. Kemudian sikap kedewasaan serta sikap kedewasaan untuk menghadapi segala macam-macam permasalahan. Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini merupakan wanita yang memiliki daya nalar yang baik. Sayyidah Khadijah Al-Kubra merupakan perempuan yang suci. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, sehingga mempekerjakan pembantu-pembantunya untuk mengelola harta yang dimilikinya dengan cara yang halal. Kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga memberikan imbalan yang jelas, sehingga perilakunya itu perlu atau patut untuk ditiru. Pada suatu ketika ada kabar atau berita mengenai dakwah yang sampai kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra dari para pemimpin Nabi dan Rasul. Kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra langsung menerimanya dengan penuh perhatian. Di situ beliau langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang taat, orang yang suci, dan orang yang bisa dipercayai. Tanpa pikir panjang, Sayyidah Khadijah Al-Kubra langsung mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengelola seluruh usaha-usaha dagangnya. Kemudian Nabi Muhammad menerima permintaan dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra untuk mengelola segala urusan dagangnya. Kemudian Nabi Muhammad langsung pergi ke kota Syam untuk berdagang di sana. Namun Nabi Muhammad tidak sendirian. Di sana beliau ditemani oleh Maisyarah, yaitu pembantu laki-laki dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra berpesan kepada Maisyarah untuk betul-betul membantu dan melayani Nabi Muhammad SAW pada saat beliau berdagang di kota Syam. Pada saat Nabi Muhammad SAW berdagang di kota Syam, pada suatu ketika beliau sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian di situ Maisyarah dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan sesuatu dan melihat keanehan-keanehan pada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ada seorang pendeta yang mengatakan kepada Maisyarah bahwasanya pendeta itu mengatakan kepada Maisyarah, laki-laki yang sedang beristirahat di bawah pohon itu adalah seorang nabi dan rasul, dan beliau merupakan nabi terakhir. Kemudian pada saat itu ada seorang laki-laki yang sedang berbicara kepada
Nabi Muhammad SAW berbicara mengenai masalah perselisihan harga jual barang. Di situ laki-laki mengatakan kepada Nabi Muhammad, bersumpahlah demi Lata dan Uzza. Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak akan bersumpah atas keduanya dan aku adalah orang yang berpaling dari keduanya. Kemudian laki-laki itu berkata bahwa perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar juga ada pada dirimu. Lalu mengatakan kepada Maisyarah, lelaki ini demi Allah adalah nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita menjadi mulia dan sungguh para pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifat dalam kitab-kitab kami. Saat waktu yang singkat, lelaki itu melihat ada segumpal awan yang sedang menaungi Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu hari sedang cerah, namun ada segumpal awan yang sedang melindungi Nabi Muhammad. Kemudian dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ia melihat 2 orang malaikat yang sedang menaungi Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad SAW telah menyelesaikan tugasnya dan semua dagangan beliau juga sudah habis, kemudian beliau kembali ke kota Mekah. Pada saat beliau pulang ke kota Mekah, beliau membawa banyak kebaikan dan membawa pulang banyak keberuntungan. Nah, di saat beliau pulang, Maisyarah kemudian menceritakan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra mengenai tentang hal-hal atau sesuatu dan keanehan-keanehan yang dilihatnya pada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra memiliki rasa suka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat Sayyidah Khadijah Al-Kubra telah sah menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini merupakan istri yang penuh perhatian, kasih sayang terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini merupakan istri yang setia, menemani Nabi Muhammad SAW antara senang maupun susah. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini sangat perhatian kepada Nabi Muhammad SAW ketika pada saat Nabi Muhammad sedang berkhulwat di suatu goa, di mana setiap harinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra membawakan makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Nabi Muhammad SAW dikaruniai 6 keturunan. Yang pertama yaitu Al-Qasim, yang kedua yaitu Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan yang terakhir Fatimah Al-Ghara. Kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat pada saat 24 tahun lamanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra menemani hidup perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat, Nabi Muhammad lah yang langsung mengebumikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang bertempat di Mekah. Menurut Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah istri yang penuh perhatian, menemaninya dengan penuh cinta, kemudian mempergaulinya dengan penuh kasih sayang dan juga penuh dengan cinta. Adapun beberapa karomah-karomah dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra, saya tidak membacakan keseluruhan, hanya beberapa saja yang saya bacakan. Yang pertama, karomah beliau adalah ada seorang pembesar yang adil, dermawan dan suka berbuat kebaikan. Ia duduk sendirian di dalam rumah tanpa ditemani pelayan-pelayannya, maka tiba-tiba datang ular yang besar dan langsung melilit lehernya dan tidak ada cara untuk melepaskannya. Maka ia berkata dengan secara yang lemah dan lembut,
Wahai Sayyidah Khadijah, wahai istri Rasulullah, Tuhan yang agung, maka ular itu pun menjadi lemah dan melepaskan lilitannya dan pergi dari arah datangnya. Kemudian ada karomah Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang kedua, yaitu ada seorang yang kaya raya yang hilang kekayaannya dan hilanglah darinya segala kenikmatan dunia. Pada suatu hari ia tidak mempunyai makanan untuk mengisi perutnya dan perut keluarganya. Kemudian ia pergi ke makam Sayyidah Khadijah dan membaca Al-Fatihah khusus untuk Sayyidah Khadijah. Ketika ia pulang dan berada di tengah jalan, ia memperoleh apa yang ia inginkan dan ia kembali menjadi kaya setelah penuh penderitaan dan kesusahan. Dan karomah Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang ketiga, yaitu ada seseorang yang sakit dan seluruh tubuhnya bengkak dan dia mempunyai berbagai macam penyakit. Kemudian ia membawa ke makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan bermalam beberapa hari di sana. Kemudian setelah pulang ke rumah, hilanglah semua penyakitnya dan ia dapat berjalan kembali. Kemudian karomah Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang berikutnya, yaitu ada seseorang yang mempunyai penyakit mata yang membuatnya buta. Kemudian ia membiasakan menziarahi makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra setiap pagi dan sore. Setelah beberapa hari ia dapat melihat kembali dan memperoleh kesembuhan dengan berkat Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Saja karomah-karomah Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang dapat saya bacakan. Selebihnya teman-teman bisa mencari sendiri dan bisa membaca di buku Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, mungkin hanya itu Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.